Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allahu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat Allah lain. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadilah ayat 11. Ilmu yang bermanfaat bagaikan pisau yang tajam. Setiap manusia sejatinya mempunyai semangat untuk mencari ilmu. Tentu saja bukan sembarang ilmu, namun harapannya ilmu yang diperoleh akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, dan bahkan bagi bangsa dan negara. Seperti apa ilmu yang bermanfaat itu? Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah menjelaskan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang akan menambah rasa takutmu kepada Allah, menambah kebijaksanaanmu dengan aib-aib dirimu, menambah rasa ma'rifat dengan beribadah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengurangkan kecintaanmu terhadap dunia dan menambahkan cintaanmu kepada akhirat, membuka pandanganmu atas perbuatan burukmu sehingga engkau dapat menjaga diri dari perkara tersebut, serta membebaskan dirimu dari tipu daya setan. Dari Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa supaya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis sahihnya diriwayatkan Abu Hurairah yang bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara: dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang didengar, yang tidak didengar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain memohon dari 4 hal hadis tersebut, kaitannya dengan ilmu, kita juga diingatkan agar tidak hanya menuntut ilmu dan mengajak orang untuk mengamalkannya, namun mengamalkan ilmu itu sendiri itu lebih penting, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala amat besar terhadap orang yang demikian.
Hal ini difirmankan dalam Al-Quran surah Asy-Syaff 61 ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Apa besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Adapun hadis yang menegaskan siksaan bagi mereka yang tidak mengerjakan apa yang diajarkan terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Zaid Utsman bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan seseorang lelaki pada hari kiamat, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Lalu keluarlah isi perutnya, usus-ususnya, terus berputarlah orang tadi pada isi perutnya, sebagaimana seekor keledai mengelilingi gilingan. Bahkan para ahli neraka berkumpul di sekelilingnya lalu bertanya, mengapa engkau ini, hai fulan? Bukankah engkau dahulunya suka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran? Orang tersebut menjawab, benar, saya dahulu memerintahkan kepada kebaikan, tetapi diri saya sendiri tidak melakukannya, dan saya melarang dari kemungkaran, tapi saya sendiri mengerjakannya. Na'udzubillah, umma na'udzubillah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah, yang pertama, seseorang itu tidak cukup hanya dengan belajar dan mengajar, akan tetapi dia harus mengamalkan ilmunya, karena itu tanpa amal hanyalah menjadi hujah yang menimpa pemiliknya, sehingga ilmu itu bukan ilmu yang nafi atau bermanfaat kecuali bila disertai pengamalan. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya, dia adalah orang yang dimurkai, karena dia mengetahui kebenaran namun meninggalkannya. Bapak, Ibu, dan anakku yang berbahagia, yang kedua, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia akan dijauhi oleh manusia, karena tabiat manusia adalah mengambil teladan dari mereka yang selaras antara ilmu dan amal. Yang ketiga, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jiwa-jiwa itu diciptakan dengan memiliki fitrah, tabiat dasar. Engkau mau mengambil manfaat dari ucapan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dan terlebih dia sendiri tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya tersebut. Yang keempat, orang yang enggan mengamalkan ilmunya juga diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti lilin. Beliau bersabda dalam hadis, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia namun ia melupakan dirinya sendiri, laksana sebuah lilin yang menerangi orang sambil membakar dirinya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, yang kelima, yang terakhir, di antara ancaman bagi mereka yang enggan mengamalkan ilmunya adalah seperti seorang laki-laki yang didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga isi perutnya terurai, lalu ia berputar-putar seperti keledai.
putar-putar mengitari alat penggilingan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kesempatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Selanjutnya kita memohon agar diberikan limpahan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa kita juga berusaha sekuat tenaga untuk mengajarkannya kepada orang lain. Bukankah yang demikian akan menjadi amalan yang tiada putus meski ajal telah menjemput. Semoga Allah mengijabahi doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, semoga kita semua, Bapak, Ibu, dan anakku, keluarga besar SMPN 1 Talang, diberi kekuatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita menjadi orang yang beruntung di bulan suci Ramadan, di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita juga akan meraih kemenangan titik terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum diakhiri, Bapak, Ibu, dan anak-anakku, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesempatan lagi berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najatan minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ya Allah, wa qina azaban nar ya Allah, wa qina azaban nar ya Allah, wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.